Ya, ada spektrum ya di sini. Halo para penonton motor ekstrim dari seluruh penjuru dunia, gimana kabarnya? Semoga nonton sahur yang paling utama jangan lupa bahagia. Nah, menjelang Monaco GP 2024, kabar gembira menyertai kita semua. Charles Leclerc pole position diikuti dengan Oscar Piastri kalau nggak salah ya. Ya, Oscar Piastri dari McLaren. Bukan dua McLaren itu. McLaren nih, dan Wilhelmus di mana? Wilhelmus 6 ya. Jauh kan? Ya, walau video ini tayangnya setelah Monaco GP ya, tapi kan setidaknya ada berita bahagia yang inilah yang menyertai kita semua ya. Dan walaupun cuma qualify doang ya. Walaupun cuma qualifying doang ya, walau semalam MU menang. Iya, baru tapi nggak apa-apa lah. Di Twitter bingung tuh mau nonton MU atau mau nonton Ferrari. Kalau mau Ferrari kalah nggak apa-apa, yang penting MU menang lah setidaknya ya. Alhamdulillah. Bahagia sekali. Nah, menjelang di saat Monaco GP pun tidak terlepas dari isu-isu pembalap pindah-pindah, diskualifikasi. Iya. Satu tim lagi diskualifikasi. Udah kayak sepaket itu dikeluarin dari kelas itu. Ini yang pertama, Carlos Sainz dalam pembicaraan tahap lanjut dengan Williams. Iya, jadi Williams kan Albon udah pasti lah ya. Iya. Sekarang tuh Albon sama siapa sih? Logan Sargent. Orang Amerika. Diganti tuh. Kayak tapi nggak tahu sih ini Carlos Sainz juga belum ada kejelasan dia mau pindah kemana. Ada yang katanya mau ke Williams, ada yang katanya mau MotoGP. Ada kata ke garasi drift ya katanya. Jauh. Katanya ke garasi. Ada meme nih, nongol lagi nih meme. Katanya ke garasi drift. Tapi gini, Sainz dia tuh menurut gue underrated driver lah. Jelek enggak, bagus pun enggak, ya tengah-tengah lah. Terus konsisten iya, ganteng pun iya kalau kata cantik ya Pak. Kayak dia menjadi tifosi cuma gara-gara Sainz doang Pak. Bener. Kan gue pernah bilang ke Chan jadi fans Ferrari itu berat loh. Dia nggak percaya, pas kalah mulu stres. Menang hari Jumat doang tadi. Iya, hari Jumat doang. Intinya Jumat berkah. Iya, jadi Jumat tuh free practice doang. 1-2 itu juga. Oke, dulu tuh ada isu kalau gue angkat kaki ya tuh. Ada isu kalau Sainz tuh mau ke Mercedes dulu. Yeah. Ada yang mau ke mana Audi juga karena bapaknya Carlos Sainz senior punya kedekatan khusus dengan tim rally Audi. Iya, udahlah. Rally aja. Udah rally aja lah, udah bener lah. Tapi ternyata isu itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau di Mercedes itu juga sudah ada statement khusus. Sebenarnya sih gue baca di Reddit, cuman Reddit jadi itu Reddit. Enggak, tapi Redditnya tuh ini Pak, jurnalis yang bahasanya kasarnya kompeten. Dari namanya tuh kayak misalkan gue lupa lagi orang Austria, gue lupa namanya. Nah, ini mah udah pasti bener. Gue aja tahu Hamilton ke Mercedes itu dari Reddit Pak, dari jurnalis yang Hamilton ke Ferrari itu dari dia. Dan gue bilang, gue pas ini mah tinggal tunggu tanggal main aja, ini mah udah pasti ada negosiasi. Tapi nyatanya Mercedes tuh dia statementnya dari Bapak Toto. Karena dia mau ngasih jalan ke yang muda-muda, ke Kimi Antonelli kalau nggak salah namanya. Jadi kalaupun Sainz ke Mercedes paling cuma dipakai 2 tahun doang, nunggu Kimi Antonelli kan sekarang masih di F3 apa F2 gitu. Intinya dia masih harus ngumpulin super license point buat naik ke F1. Jadi ini super license point ini juga merembet Pak dulu tuh karena Verstappen tuh bayangannya dari Formula 3 langsung ke Formula 1, apa nggak kurang ajar itu apa nggak kurang ajar itu. Kenapa bisa gitu Pak? Akses bapaknya kan? Enggak, sebenarnya karena dia nepotisme. Itu bukan nepotisme, dia tuh sudah diidam-idamkan oleh Red Bull Pak dengan melihat bakatnya gitu. Langsung di terus jalan tol motong. Jalan tol ya. Tapi jalan tol motong juga gacor sih. Terus udahlah nggak ikut F2 juga setuju. Max Verstappen tuh juga akhirnya dikasih kesempatan untuk test drive mobil Toro Rosso dan Red Bull. Jadi setiap abis free practice itu, abis ngetes tuh data telemetri itu kalau lo nggak tahu tuh data mobil tuh di download, dibaca. Gue sih nggak ngerti baca gimana itu. Wah ini bagus nih, potensial, dan akhirnya dimasukkan ke Red Bull di tahun 2000 di tahun 2016 kan akhirnya menjadi keputusan terbaik sih oleh Red Bull, investasi jangka panjang, dan akhirnya Ricardo pas masih gacor-gacor ya. Dan akhirnya brengsek juga sih F1 jadi bosen. Tapi iya sih Helmut terus ya. Dulu 2018 tuh masih biasa-biasa saja. Kenapa sekarang jadi dulu dominasi Mercedes itu tidak semembosankan dominasi Red Bull. Karena apa?
Karena di 2017 dan 18 tuh masih ada pertarungan antara Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton, walau at the end Lewis Hamilton yang menang sih ya. Iya. Di 2019 itu Ferrari masih menang 3 kali, Red Bull kalau nggak salah 2 kali deh kalau nggak salah ya. 2016 itu dominasi antara 14, 15, 16 itu lebih ke pertarungan antara Nico Rosberg dan Lewis Hamilton. Makanya kenapa dominasi Mercedes itu tidak terlalu membosankan, karena dua-dua driver itu saling gacor, saling Kalau tempur. Kalau ini brengsek. Kalau ini jomplang Iya. Perez saya kepleset mulu di Imola. Gue bener-bener jujur Tapi ya. Perez juga katanya performanya yang nggak bagus-bagus banget. Dia ada wacana, ada beritanya dia katanya mau pindah ke Mercy, ditawarin. Isu, ingat isu. Red Bull hanya ajukan kontrak ke Perez hanya 1 tahun. 1 tahun ini catat 1 tahun ya. Menurut lo sebagai Sergio Perez dengan udah berlaga di Red Bull mungkin udah tua sih, cuman menurut lo nggak? Pasti ditolak. Tapi nggak setua itu. Maksudnya yang lebih tua lagi gitu. Iya. Saya tahu kan. Pasti ditolak, gila cuma setahun dong, ngapain gue balapan cuman buat apa namanya? Kalau 2 tahun 3 tahun tuh masih oke lah. Kalau 1 tahun ngapain anjir, buat apa kesannya? Kesannya ngasih jalan doang anjir buat si Kimi Antonelli. Alonso aja extend sampai 2 tahun, 2026 ya dia. Iya, Alonso. Tapi akhirnya dia sadar kalau dia udah tua. Elah. Akhirnya dia sadar kalau dia udah tua. Tapi tetap aja jalan terus. Dia tetap dia jalan. Padahal pembalap-pembalap yang potensial tuh Liam Lawson. Gue bingung mau baca Lawson loh. Lawson apa? Bukan Lawson yang family yang itu ya. Family Mart gitu bukan? Liam Lawson. Ini namanya Liam Lawson. Padahal dulu dia pernah gantiin si Daniel Ricciardo yang tangan retak. Gue nonton di Drive to Survive tuh. 2022. Udah lama berarti. 2023. Udah. Gue lupa lagi. Kalau 2023 berarti lo nontonnya tahun ini berarti. Iya, 23. Tahun ini berarti. Yang pasti gantiin Daniel Ricciardo tuh yang nabrak di mana gue lupa. Itu gacor loh. Scuderia Alfa Tauri bisa sampai P10 lumayan. Sujud syukur Pak. Lumayan, orang pada happy. Itu kan P10 loh. Pada happy, tapi lumayan sih. Tsunoda malah. Iya. Tsunoda pun sebenarnya kalau dibilang bukan aset Red Bull yang gimana sih. Ngerti nggak sih, bukan aset yang inilah bagus lah. Jadi ya udah, kalau emang Tsunoda Blok M tuh aset itu anjing. Kalau Tsunoda emang udah jelek pasti Etienne bakal di-kick out juga. Saya juga bingung Sainz sih sebenarnya mau kemana. Itu dia. Balik lagi kalau Sainz ini mau kemana. Tapi kalau tiba-tiba MotoGP lucu sih. Kemarin pas MotoGP di mana gitu dia datang Pak. Ngasih trofi. Itu Moto2. Bukan MotoGP. Kalau MotoGP biasanya perdana menteri, sekelas menteri yang ngasih. Kalau Moto2 ya lah kan. Tapi kemarin pas free practice Monaco ada John Legend. Ya, ada John Legend. Tahu ngapain? Ini ngomongin artis di track tuh kayak, sorry tuh saya ya, gue kayak Blackpink. Lisa ada lagi di Monaco. Yang disamperin cuma Hamilton doang coba. Iya sih. Jahat. Terus ada, kalau lu nonton di USGP 2023 apa 2022 gitu gue lupa, ada siapa tuh CEO Apple? Tim Cook apa John? Maksudnya orangnya nggak asik. Lu kan kalau F1 enthusiast tuh ngibarin bendera checkered kan pasti wah gitu. Oh dia flat aja iya sih. Ini nggak apa-apa ya kita omongin aja ya. Jujur sebenarnya gue agak males nonton F1 apalagi serial yang di United States. Karena males ya gue nonton karena seri sudah tahu yang menang siapa, Will Helmers. Dan kedua selebriti yang tidak mengerti F1 Pak. Karena jujur ya kayak DJ Khaled ngapain anjir kayak gini-gini. Terus ada siapa tuh yang Tom Holland apa? Tom Holland tuh masih ngerti dia masih ngerti McLaren dia Tom Holland. Siapa yang maksud? Siapa tuh yang jadi YouTuber, dia tuh nyetir mobil terus ngundang artis nyanyi bareng di mobil, siapa sih namanya? Boy William. Karpu. Ya Karpu siapa itu namanya sih? Siapa Boy William apa? Boy William. Siapa sih namanya? Yang punya talk show. Iya, James Corden ya? Iya, James Corden. Jimmy Fallon ya? Jimmy Fallon gue gak tau deh, itu juga orang enggak itu dia punya acara TV gitu. Itu maksud gue F1 tuh jadi kayak gak ada kelasnya gitu loh. Jadi entertain. Emang sebenarnya entertain, cuma tidak se-entertain ini. Marwahnya F1 di awal. Marwahnya F1 di tahun-tahun dulu tuh sebenarnya F1 tuh hanya only balapan. Suara mesin yang di mana-mana, oli bececeran, kunci-kunci bececeran, hanya bangsawan yang datang kayak tamu VIP. Sekarang ya artis datang.
Ya, Maksudnya ini itu kan hak mereka ya. Cuman gue sebagai sisi yang nonton F1 dari gue F1 idealis ya. F1 idealis sih, maksudnya F1 kayak idealis, F1 golongan idealis. baru nih. Jadi kayak aneh gitu aja. Terus kedua, kalau kita sekarang udah banyak orang make apa namanya, ya ini sebenarnya hak mereka sih. Udah banyak orang make atribut, maksudnya team shirt F1. Gue jadi kayak Atribut apa? tim shirt official F1, gue jadi kayak mager make gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak maksudnya kayak iya. udah bukan zamannya gue gitu. Maksudnya gue make itu ketika masih sepi-sepinya. Iya, Sekarang kayak jadi sekarang jadi tren, tapi bagus. Kayak ini ya. FOMO. Mungkin ya, cuman Berawal dari FOMO. Mungkin udah jenuh kali orang-orang mau ngapain ya. Gue Iya. nonton F1 lagi ya, apalagi pas zaman Covid. itu pas zaman Covid tuh seru loh F1. Karena Belum pakai masker nggak dong? hah? Balapan pakai masker nggak dong? Ada pakai enggak kan pakai balaklava. Ngapain? Balaklava. Nanti di mobil. Iya. Gitu ya. Ini sebenarnya sedikit keluh kesah gue tentang F1. F1 sekarang ya. F1 sekarang yang semenjak diakuisisi oleh siapa? Liberty Media, which is Amerika lagi, dan isunya kemarin MotoGP juga diakuisisi oleh Liberty Media, Pak. MotoGP tuh gue udah ngikutin ya semenjak Marquez pindah. Kayaknya gue juga Pindah ke Ducati, walaupun dia menang sih, gacor sih di Ducati sih. Cuma gue nggak tahu apa udah. saya ngikutin MotoGP karena emang kerjaan saya sih. Karena emang kerjaan saya sih. MotoGP itu gue cuma lihat sekilas saya kayak kemarin Espargaro, Alexis Espargaro Espargaro dan pensiun, kawan-kawannya. dah lepas lagi. Aduh, karena Paling gue nonton MotoGP kalau lagi di Mandalika doang. gue tuh berharap kalau di F1 tuh ada sosok kayak Rowan Atkinson, Jeremy Clarkson, James Hammond, Jeremy Clarkson Matt tuh, Watson. itu nama-nama branded semua. Ikonik. Tapi setidaknya nggak usah ya, Rowan Atkinson deh yang mungkin terlihat itu dia punya McLaren F1 ya. iya, dia walau kecelakaan berapa kali ya, Iya dia sih. walau terlihat bodoh tapi wow dibahas Gitu-gitu. gitu pinter anjir, teknik elektro segala macam. Aduh, kok jadi ngalor ngidul ya. Kita balik ke isu. 2 Haas dicoret dari kualifikasi F1 GP Monaco. Gara-gara DRS lebih, mereka kegedean. flapnya tuh kelebihan berapa milimeter. Jadi kalau sebelum balapan tuh FIA itu selalu ngecek sorry, pin. enggak. Apa sih namanya, gue lupa. Setelah balapan. Oh, setelah balapan. Enggak gini. Bukan sebelum. Enggak, jadi tuh gini. Jadi Ada tuh istilahnya tuh. gini. Jadi di F1 tuh menjelang FP1 emang ada pengecekan secara inilah. Itu ada sebutannya, gue lupa tuh. Parfum. Parfum. Parfum itu jadi Parfum susah. enggak, parfum itu kan bahasa Prancis. Park itu taman, farm itu terbatas. Jadi taman terbatas. Jadi kenapa kalau mobil F1 yang 1 2 3 masuk parkir itu ada pembatas, tim nggak boleh masuk. Kenapa? Iya. Biar nggak ada yang curang. Jadi hanya biar FIA yang bisa ngecek ke apa ya bahasanya, kelegalan mobil ini. Jadi itu namanya parfum, Pak. Jadi tim boleh mengambil satu kali berapa jam gitu setelah balapan tuh baru bisa. Dan setiap habis balapan tuh selalu ada pengecekan random dari FIA. Misalkan dari 10 tim nih di Monaco, tahu-tahu di berikutnya nggak ada yang kena, nggak ada yang tahu ya gitu, Pak. Jadi si Haas ini DRS-nya kelebihan di peraturan teknisnya itu 85 mm, Pak. Jadi yang gue tahu kan lubang DRS-nya kebuka nih, Iya. plok gitu kan. Dimasukin bukan benda ya, kayak roda gitu. Pokoknya kalau roda itu sampai plong, nah itu nggak lolos. Tapi kalau dia ketahan, nah ada tuh. Jadi intinya di FIA itu emang ketat, Pak. Ketat baju renang. Senapas dong. Iya, susah nafas, bener. Ya enggak, kenyataan dong. Lu kelebihan 0,0 berapa aja juga lu kena bin kan. Ya walau maaf ya bahasa gue kasar ya. Walau sebenarnya dibilang ngaruh-ngaruh banget sih sebenarnya. Enggak ngaruh banget. Gak ngaruh-ngaruh banget. Tapi ya itulah namanya mungkin profesionalitas, berintegritas, sportif, integritas. Gila, udah kayak jargon aja. Dan ngomong-ngomong Haas, ini ada satu pembalap yang menurut gue, Siapa, Niko? bukan Niko, Siapa? si Kevin. Ini pembalap yang juga suka senggol bacok ini, Pak. Ini Maksudnya ibaratnya senggol bacok tuh gini, dia tuh bakal melakukan apapun demi keperjayaan tim ya, Pak. Jadi buat kata dia rela kenapa fanboy. Fanboy. Lebih ke siap berkorban ya. Intinya udah nggak apa-apa, gue nggak dapat poin, yang penting tim gue dapat poin. Intinya dia suka gasrak busruk, agresif segala macam, suka nge-push driver out ya, pokoknya begitu, Pak. Ini baru di GP Miami kemarin. Sebenarnya dia tuh udah ada perilaku kayak gini sih sebenarnya udah dari lama, cuman baru ke shoot aja belakangan ini dengan manuver dia sama Hamilton hampir nabrak di Miami GP. Itu sebenarnya lebih ke
sebenarnya yang dia lakukan nggak salah sih, loyalitas ke tim sih sebenarnya tidak salah, cuman Tidak etis. secara etika kurang aja, secara etika ya agak gimana gitu ya. Oke. Ini ngomongin khas Nico, Pak. Kenapa lagi? Semangat banget mau pindah ke Sauber. Jadi Iya sebenarnya kan baca Sauber. Sauber. It's a Sauber. Sauber. Bukan Sauber sih, Audi sih tahun depan. Iya Audi. Ganti nama. Ganti nama. Itulah pokoknya. Semangat banget ya. Nah terus nih si Oliver Berman baca Oliver Berman ya. Iya benar. Akademinya Ferrari ya. Yes, akademi Ferrari. Dia Kalau masuk, merasa dirinya pantas berada di Haas. Tapi dilihat performanya kemarin pas boleh gantiin juga. Carlos Sainz yang usus buntu, kelar usus buntu dia menang di mana? Iya tuh kayak berat badannya tuh berkurang ya, langsung enteng mobil weng. Tapi saya usus buntu tuh berat badan saya turun Pak, justru Pak. Emang usus buntu. Oh balik lagi, nggak penting sih sebenarnya sih ya. Oliver Berman sebenarnya nggak salah juga dia ingin jelas karena Ferrari sebagai penyuplai mesin khas dan which is memiliki relasi yang kuat secara tidak langsung ya, kayak Ducati dan tim-tim satelitnya itu loh anjing. Banyak anjing Ducati. Udah berapa Ducati di grid deh. Coba berapa banyak kan ya, intinya relasi seperti itu. Jadi ya intinya bisa apa ya? Ini tolong pembalap gua titip dong 1 season, 2 season. Ntar kita lihat performa second driver di gua nih, oke nggak? Kalau nggak titip terus ya. Mungkin kalau yang bingung, ini cara bacanya gini kali ya, kayak partai kali ya. Oh bahaya nih. Jadi intinya gini ya. Gue mau ngambil ini gue tim prinsipal Ferrari, ini tim prinsipal Haas. Gue punya akademi, Pak titip ya Oliver Berman 2 season. Ntar kalau ini gue oke, gue tarik deh gitu ya. Intinya kasarnya begitulah. Intinya titip menitip lah pokoknya. Titip menitip. Ya sama seperti Aston Martin dan Mercedes, secara Williams dan Mercedes secara tidak langsung ya mereka punya hubungan yang apa ya, titip menitip lah. Mungkin McLaren sih enggak ya, mungkin lebih ke Aston Martin dan Williams sih sebenarnya mungkin. Aston Martin tuh gue baru tahu ternyata bapaknya Lance Stroll. Emang Old Money Lawrence Stroll emang. Nah ini papi ai. Ini kita tarik ke belakang dikit. Jadi Lance Stroll itu dulu di Williams. Dari Williams tuh di tahun 2000. Dia pernah ke Alpine kan ya? Enggak pernah. Lance Stroll mulai dari Williams. Racing Point kan Force India dulu yang warna pink. Iya dulu bukannya dulu dia pernah. Oh sponsornya BWT-nya iya pernah ke Alpine. Jadi Racing Point secara Force India itu dulu tim yang udah lama, dia tuh udah dari 2008 sampai 2018 di Belgia GP. Jadi timnya itu terkena kasus, gue nggak tahu ya kasusnya. Cuman yang orang bilang sih skandal penggelapan dan pencucian uang ya, yang beredar sih itu ya, karena kalau di F1 tuh lu kena kasus lu nggak boleh ikut itu. Akhirnya bapak-bapak ini ngakuisisi bapak sih kayak Santa Claus, akhirnya mengakuisisi berapa persen udah kayak mengakuisisi semua deh. Makanya di 2018 pertengahan tuh nama Force India tuh masih dipertahankan, namun dengan nama Racing Point secara Force India. Dan akhirnya di 2019 beda tuh, full ganti, walau masih pink-pink juga jadi Racing Point UK atau Racing Point Limited. Dan 2020 masih Racing Point, dan akhirnya 2021 berganti nama menjadi Aston Martin. Itu sejarahnya Pak, Aston Martin. Itu tim terakhirnya Vettel. Jujur sih pensiun. Kecewa sih gue sejujur ya. Kenapa harus Aston Martin dia? Ngomong-ngomong Vettel, belakangan ini Vettel lagi suka ngobrol sama Toto Wolff belakangan. Kenapa tuh? Comeback kah? Iya. Di Reddit emang ada wacana dia mau comeback. Di Reddit sih ini ngomong waktu itu gue mau nulis berita Vettel tuh gue juga ngambil dari Reddit Pak, yang maksudnya dari jurnalis yang itu ya, yang udah kompeten lah. Ada beberapa kutipan yang gue tambahkan di situ juga. Kata Vettel, saya juga berbicara kepada Toto Wolff menjelang apa sih itu namanya? Apa sih gue lagi mau ini ngapain gitu gue lupa, tentang tidak ada pembahasan mari tentang F1 tapi nyenggol-nyenggol dikit ada. Dan apakah kita akan kembali ya kita lihat saja nanti. Kita tuh maksudnya tuh Vettel. Iya, Vettel dan Toto kita lihat saja nanti. Maksudnya kita bersama Vettel di Mercy. Who knows? Maksudnya? Tapi kalau emang Vettel tuh masih ngomong loh, there's still race to win. Performanya sebenarnya masih bisa. Performanya tuh masih oke. Kalau dibandingin Alonso. Vettel tuh secara performa tuh masih oke loh dia. Vettel tuh secara performa tuh masih oke loh sebenarnya. Cuman karena Ferrarinya aja yang brengsek sih menurut gue. Jadi dia terlalu disia-siakan oleh Ferrari, dan dia pensiun di masa-masa tim-timnya tuh lagi
bapuk-bapuknya belum. Kalau dia setim sama Alonso, wah nggak akan terjadi sih selagi ada Lawrence Stroll sih. Nggak akan terjadi sih. Itu pas Sebastian Vettel. Pas kemarin pun di Imola pun juga ada omongan antara siapa namanya? Siapa? Toto Wolff dan Sebastian Ngomongin Vettel. Vettel. Gue lupa dia ngomong apa. Pokoknya lebih ke apa ya? Dibilang ke F1, maksudnya ngomongin F1 dia bakal kembali apa enggak, sebenarnya lebih ke omongan santai aja. Walau basa-basi. Apa Toto nanya kenapa lu melakukan ini, apa tribute to Ayrton Senna, karena apa untuk generasi berikutnya agar mereka untuk pembalap F1 tahu siapa Ayrton Senna gitu, Pak. Gitu ternyata. Tapi kayak kebangetan ya kalau nggak tahu Ayrton Senna. Ya memang kebangetan sih. Kebangetan. Sebentar. Kalau dia nggak tahu Alonso wajar. Oh iya. Sebentar Apa habis sih itu. orang itu dibully mulu? Udah tua, udah kakak lu. Oke, Verstappen akui GP Monaco menyulitkan. Ya, nabrak tembok mulu. Tai kucing. 3 musim lalu siapa yang menang dia kan? Iya. Tai kucing. Tapi mungkin yang RB20 mungkin karena mobil baru Pak. Musim lalu kan beda. RB berapa sih? 19 ya. Ya, pokoknya ikutin tahun tuh ngikut nambah 1 angka deh pokoknya. Iya. Dia ngikutin tahun nambah 1 angka. 18 kan. Sekarang baru RB20. Mungkin mobilnya tidak dirancang untuk aspal jalan raya. Jadi mobilnya tuh understeer, nabrak tembok. Dan sepertinya malam ini kita akan nobar di sini. Kita nggak tahu nih, ini kita ada di kantor Motoristo yang baru nih. Alhamdulillah baru selesai renovasi. Ini ada helipadnya nih. Buat naruh pressure, Buat baling-baling bang. buat baling-baling bodoh. Padahal mendarat paling apa drone doang. Aduh. Tapi ngomong-ngomong Drone ya, Amerika lah. Verstappen nih baru kali ini gue ngeliat Verstappen keteteran. Iya. Setelah Miami GP gue tuh nonton udah kayak Mr. Bean Pak, yang apa yang matanya Yang ganjel tusuk gigi. yang iya udah mau mulai akhirnya alhamdulillah Lando Norris menang. Intinya saya berharap tolonglah ya Allah yang menang merah juga lah, kemarin udah menang, ini loh tolonglah dimenangkan lah. Iyalah, maksudnya Saya lagi ini kandang sendiri loh Pak. Saya lagi nggak buka taruhan loh di F1 belakangan ini loh, saya nggak berani loh. Lagi nggak mau Di kandang sendiri masa nggak iya. Nah ngomong-ngomong kita lagi di Red Bull, kita bahas Adrian Newey. Ini Gue sebenarnya nggak kepikiran namanya itu sedih sebenarnya. karena jadi Dia kemarin masih lalu lalang di pitnya Red Bull. dia masih lalang. Padahal katanya udah keluar dengan dia membawa kitab merahnya, buku merahnya. Tapi kalau lu notice ya, setiap Adrian Newey keluar tuh selalu, maksudnya di saat sebelum dari Red Bull ya, setiap dia keluar tuh selalu ada konflik internal tim ya. Kalau lu notice ya, selalu ada. Menurut gue Adrian Newey itu aset itu baru aset itu. Dia tuh dari zamannya Alan Prost ya. Dia zamannya Udah jadi Ayrton Senna deh. Dia itu dulu mulai di F2 dulu. Sebenarnya dia mau masuk ke F1. Maksud gue dia orang lama. Orang lama, cuman baru berjaya itu di eranya Williams yang pakai livery apa tuh yang kuning itu, kuning biru itu. Itu masa jadinya dia, habis itu sama McLaren tuh juga jaya zaman berjaya dia. Cuman di Red Bull ini dia udah lama sih, dari 2009 10. Dia keluar Red Bull kemarin gara-gara Christian Horner. Jadi gue nggak tahu ya bener apa enggak ya. Even di Reddit pun juga. Jadi gini. Jadi diduga Christian Horner itu melakukan pelecehan seksual ke PA-nya, ke personal assistant-nya. Tapi cewek anjrit. Enggak, tapi hal seperti ini wajar terjadi Pak, karena pemimpin CEO-nya Red Bull di treat nyebutnya susah. Ya susah pokoknya deh. CEO Red Bull itu meninggal saat tahun 2000 berapa kan meninggal tuh. Dan akhirnya seakan kayak ada kekosongan power gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi si CEO Red Bull ini kan dekat sama si Christian Horner kan. Jadi pas nih untuk senggol bacok lah bahasa kasarnya lah di manuvernya Christian Horner lah. Politik. Momennya. Nah, karena kalau di Eropa tuh isu-isu pelecehan seksual tuh emang ini Pak, emang politik itu di kantor tuh emang menjadi hal yang paling gampang tuh menjatuhkan orang, karena di Eropa tuh etikanya kalau lu kena kasus pelecehan seksual lu harus mundur dari pekerjaan lu, intinya bukan dari jabatan dong, pekerjaan lu malah. Kalau di sini kan wow. Nah, repot lah pokoknya lah ya, gitu. Ya udahlah, jangan bahas sini lah ya. Terus akhirnya terjadilah perang politik antara Christian Horner dan si Jos Verstappen. Si Helmut Marko nih belum tahu nih dia. Si Helmut Marko nih nggak tahu nih dia tuh masih kemana arahnya, walau lebih condong ke Jos Verstappen. Tapi akhirnya si siapa namanya Christian Horner tuh di balapan mana gitu gue lupa,
Dia itu ngebawa CEO-nya Kerating Deng, Pak, yang di Thailand tuh diajak tuh nobar di Evan dan sekalian bawa si istrinya itu, si penyanyi apa sih pokoknya lagunya. Pemedangdut kan, Mbak? Ya dangdut, pokoknya artis. Tas. Yang penyanyi cewek 4 cewek tahun 90-an tuh apa ya? Banyak. Ada 4 boy. Cewek semua 4. Carpenter. Nah. Kan korban mah 2 orang. Iya, oke. Oh, iya. Ini wanna be mana nah. Britney Spears. Spice Girl lah. Ya pokoknya si Sheldon tuh istrinya tuh salah satu personilnya si Spice Girl itu. Akhirnya dia dengan membawa si siapa sih? Gue lupa deh. Itu ceweknya itu, istrinya itu sebagai bukti bahwa tuh dia nggak terbukti waktu seksual. Emang secara ini sih emang nggak secara penyelidikan sih emang FIA sama internal itu juga tidak terbukti dia melakukan pelecehan itu. Cuman ya you know lah karena kekosongan power emang kisru-kisru internal dan impact-nya ke Niue karena Niue impact-nya karena Niue sebenarnya Eden Niue itu dari dulu selalu ingin punya bukan kekuatan yang lebih ke peran sentral di tim. Akhirnya dia dapat pada saat di Williams, di McLaren tuh dia nggak pernah dapat peran sentral itu karena terlalu formal dan segala macam, dia nggak bebas. Dan di Red Bull pun dia juga diberi kebebasan, ya udah jadi dia punya peran sentral. Gue megang gue ikut andil megang mobil, tapi gue bisa ikut andil juga milih drivernya siapa gitu. Apa itu lah kasarnya. Lama-lama tim resipil dia tuh. Dan karena intinya setiap kita mungkin lo belum merasakan ya di politik di kantor ya. Gue udah merasakan intinya lo di politik kantor tuh lo harus memihak mau gimana pun, lo mau dia ada kubu mana. Nah Sinio itu emang sih peran dia sentral, cuman dia harus memilih dia tuh harus berada di sisi mana nih. Dia itu yang nggak nyaman, dia tuh lebih didesak oleh Horner sama bapaknya Helmut sama Verstappen. Nah itu yang dia bikin gak nyaman dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Dan menurut gua ini akan memutus dominasi Red Bull kecuali mereka hafal atau mungkin punya data yang lebih baik ke depan. Maksudnya data untuk bikin mobil ya. RB21 intinya. Dan di klausul kontrak Eden Niue dia harus cuti dulu satu musim sampai cuti, tapi kemarin ada loh Pak. Nggak cuti maksudnya dia habis kan 2024 nih keluar. Nah 25 dia harus cuti dulu. Dia harus buat musim depan. Buat musim depan biar dia nggak ada waktu. Kesannya mungkin biar dia nggak ada waktu buat nyiapin mobil kompetitor. Buat apa? Kesannya sih ini 26 itu kan regulasi mesin kan berubah, which is ngaruh ke aerodinamika dong. Jadi dia tuh kayak nggak ada waktu jadi belum ada waktu riset mungkin kasarnya tuh. Tapi menurut gue sih cara Red Bull sih ini menarik ya. Jadi dia banyak loh yang nyari dia. Tapi bayangkan ya, Ferrari ya, Hamilton tambah Newey sama dengan kalau strategi nggak blunder, wah. Siapa Hamilton tambah Newey sama dengan kalau strategi nggak blunder, wah. Gila nggak tuh? Kebayang nggak? Iya, Ferrari paling deh. Karena Hamilton kan tahun depan ke Ferrari. Udah pasti itu. Tapi ini hanya isu. Gue belum bisa dari info-info di Reddit pun gue juga belum bisa memastikan kalau Eden Niue gimana. Cuman beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah dia terlihat di daerah Itali, Pak. Emang ke Itali dekat Monza ngunjungin saudaranya, bukan mau negosiasi. Bukan mau nego, ngunjungin saudaranya. Gitu. Mungkin ini di close aja karena sudah malam. Sudah maghrib. 17.35. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe dan share cerita Anda. Ingat Jas kembali di 18 sampai 28 Juli 2024. Lebih gede berapa hall? Ada 11 hall dari hall 1 itu ya. Hall 1 sampai 10 tuh full APM semua walau ada brand-brand baru BYD dan Cina sih mostly ya. Dan hall 11 tuh baru aftermarketnya gitu. Dan intinya nanti kita juga akan ada video tentang bahas-bahas dia sedikit. Tapi nanti setelah kita tahu bocor halus. Mana tuh bocor halus sih? Bocor halus sih itu bocor resmi sih. Bocor resmi sih itu dari Bu Vista itu yang bocorin tuh. Bukan bocor halus. Udah sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Gila 30 menit coy.